Baik, pada siang hari ini pembahasan kita nanti yang pertama terkait dengan dasar hukum terkait anggaran dan SPM, terus kemudian yang kedua honorarium, narasumber dan fasilitator, yang ketiga rincian perjalanan dinas, ada biaya transportasi, uang harian dan lain sebagainya, kemudian yang keempat biaya lainnya. Next. Yang pertama dasar hukum. Dasar hukumnya yang pertama yaitu PMK nomor 178 tahun 2018 terkait perubahan atas PMK 190 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian yang kedua PMK nomor 119 tahun 2023 terkait perubahan atas PMK 113 garis miring PMK titik 05 garis miring 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Yang ketiga, PMK 39 tahun 2024 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2025. Next. Kemudian dasar kita melakukan sosialisasi dari siang hari ini adalah pertama karena ada tindak lanjut dari pemeriksaan dari BPK, permintaan data BPK terkait bukti fisik dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang sangat rinci, yang kita khawatirkan banyak menghasilkan temuan, maka kita akan tindak lanjuti dengan standar acuan terkait anggaran. Yang pertama, yang kedua terkait honorarium. Kita kemarin sudah diskusikan sebelumnya dengan SPI bahwa ada acuan untuk standar honorarium yang kita tetapkan bersama-sama sesuai dengan standar biaya masukan tahun 2025, yaitu untuk menteri ini, untuk honorarium ini rinciannya per 1 jam ya Bapak Ibu. Untuk menteri 1.700.000 berasal dari kementerian lain, kemudian gubernur 1.700.000 per JP, kemudian sekjen 1.400.000, kemudian dirjen inspektorat jenderal 1.400.000, kepala balitbank 1.400.000, staf ahli 1.400.000, sekda provinsi 1.400.000, rektor universitas atau perguruan tinggi 1.400.000, kepala biro sekjen 1 juta berasal dari kementerian lain, sekretaris direktorat jenderal 1 juta berasal juga dari kementerian lain, kemudian sekda kabupaten kota 1 juta, asisten pemerintahan sekda 1 juta, kepala dinas atau PD lain 1 juta, direktur 1 juta yang berasal dari kementerian lain, kemudian kepala pusat lainnya 1 juta berasal dari kementerian lain, dekan pada universitas atau perguruan tinggi 1 juta, DPRD 1 juta per JP, kemudian next, kepala bidang atau kepala bagian 900 per JP, kemudian sekretaris pada dinas 900, camat 900, dewan pendidikan 700, koordinator pengawas sekolah 700, kasih atau kepala subbagian atau staf 700, lurah 700, ketua organisasi profesi MKPS atau MKKS 700, dosen 900, rohaniawan 400. Rohaniawan ini hanya untuk dibayarkan ketika ada pengambilan sumpah, bukan dalam acara seremonial dan memimpin doa. Kemudian profesional atau praktisi 1.700.000. Terkait profesional dan praktisi ini, apabila Bapak Ibu panitia akan mengundang narasumber berupa profesional atau praktisi, maka harus dibuktikan dengan data dukungnya ya, bahwa memang yang bersangkutan itu memang profesional ataupun praktisi. Kemudian untuk panitia penanggung jawab 400, panitia ketua 400 per kegiatan, panitia anggota 300.000 per kegiatan. Kegiatan di ini Bapak Ibu mohon dicermati,
Di sini ada sesuai regulasi yang sudah ditetapkan di SBM. Kegiatan harus luring. Jadi bisa dibayarkan jika kegiatan harus luring, offline, dan sasaran utama orang di luar kementerian. Jadi ini mohon dipastikan, jadi nanti teman-teman ada yang jadi panitia dan ternyata kegiatannya daring, kemudian sasarannya ternyata target utamanya banyaknya dari kita, maka itu tidak bisa dibayarkan kepanitiaannya. Seperti tahun lalu juga sebenarnya harusnya seperti itu. Kemudian moderator 700.000 per kegiatan, syaratnya kegiatan daring dan luring berasal dari luar kementerian penyelenggara dan sasaran utama orang di luar kementerian. Kemudian pembawa acara 400.000 per kegiatan, syaratnya dihadiri menteri atau pejabat setingkat dengan menteri atau pimpinan lembaga atau kepala daerah dengan peserta kegiatan paling rendah 300 orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara atau lembaga lainnya atau pihak lain, serta dilaksanakan secara luring maupun daring melalui aplikasi secara live dan bukan hasil tapping, bukan rekaman. Next. Kemudian terkait rincian perjadian, berikut adalah kelengkapan dokumen kegiatan. Jadi di sini sudah kami list juga Bapak Ibu, biar tahu jenis kegiatannya apa, kemudian bentuk dokumen apa yang harus dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan kegiatan. Jenis kegiatannya kegiatan biasa atau rapat dengan narasumber luar. Dokumennya SK, panduan, surat tugas atau nota dinas, laporan, notula, undangan, daftar hadir, biodata, kwitansi pembayaran, bukti perjadian, dan SPPD. Kemudian rapat internal, ST atau surat tugas, laporan, notula, undangan atau daftar hadir, biodata. Kemudian FGD sama seperti kegiatan biasa dari SK, panduan, surat tugas, laporan, notula, undangan, daftar hadir, biodata, dan seterusnya. Kemudian MONEP, SK, panduan, surat tugas, laporan, undangan, kwitansi pembayaran, bukti perjadian, dan SPPD. Kemudian perjadian biasa, surat tugas, laporan, undangan, kemudian kwitansi pembayaran, bukti perjadian, dan SPPD. Catatannya, panitia atau pelaksana tugas harus memiliki salinan atau softfile seluruh kegiatan. Kenapa pelaksana tugas harus memiliki softfile yang disimpan masing-masing? Ya tujuannya untuk takutnya dokumen-dokumen ini hilang atau seperti apa, minimal petugas yang bersangkutan masih mempunyai backup berupa scanan. Kemudian jika ada rapat yang mengundang narasumber, maka dokumen pertanggungjawaban yang dilengkapi sama dengan seperti kegiatan biasa yang rapat ya. Jadi kalau misalkan rapat internal, sudah disebutkan dengan rapat dengan narasumber luar, maka bentuk kelengkapan dokumennya sama seperti yang disebutkan di atas. Untuk kegiatan biasa, FGD dan MONEP, laporan disusun menyeluruh seluruh kegiatan dan juga laporan masing-masing kabupaten kota. Jadi kalau kasusnya tahun lalu itu ketika ada MONEP, terutama kami ya kalau nggak salah dulu zaman PBDB dan GSS ya, Pak Sulistyo dulu. Jadi kalau sekarang disepakati bahwa semua pelaksana kegiatan MONEP dari 7 kabupaten kota tetap mengumpulkan laporan, tetap membuat laporan. Kemudian laporan-laporan itu disusun lagi dalam bentuk laporan utama. Jadi ada 2 jenis laporan yang dikumpulkan, yaitu laporan per kabupaten kota, kemudian ada laporan utama yang disusun mungkin oleh PIC-nya. Kemudian panitia kegiatan tidak perlu print SPTJM di biodata. SPTJM akan menjadi satu kesatuan dalam kwitansi di perjalanan dinas. Jadi nanti SPTJM biar orang keuangan yang akan menghandle, mengeprint dan sebagainya. Next.
Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan aja ya, langsung aja kita diskusi. Kemudian ini rincian perjalanan dinas. Untuk Kabupaten Bintan transportasinya 170 PP, uang harian 150.000. Penginapan tidak ada. Ini PP ya Bapak Ibu transportnya. Kemudian Kota Tanjung Pinang 185.000 PP, uang hariannya 150. Kemudian Provinsi 185.000, uang hariannya 150.000. Kota Batam 750.000 transportasinya 370 uang harian. Kemudian Kabupaten Karimun maksimal ya ini Bapak Ibu, maksimal. Jadi jangan melewati batas maksimal ini, lebih rendah lebih bagus, lebih efisien ya. Transportasi 880, uang hariannya 370. Kabupaten Lingga 880 juga, uang harian 370. Anambas 4.200.000, uang hariannya 370. Kabupaten Natuna 6 juta, uang hariannya 370. Untuk penginapan Batam maksimal 600, kabupaten kota yang lain 500.000. Kemudian kondisi tersebut akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan bukti yang disediakan. Jadi tergantung anggaran juga apabila disesuaikan ya Bapak Ibu. Dan rincian pada tabel di atas merupakan batas maksimal pembayaran. Untuk uang harian full boat masih sama 130. Untuk uang harian full day ditiadakan. Next. Jenis bukti dukung dan transportasi ada jenis transportasi udara, boarding pass asli dan fotokopi resep dan lampirannya yang terdapat nomor tiket. Jadi karena tadi pemeriksaan BPK itu sampai mengarah ke nomor tiket, jadi nomor tiketnya harus jelas. Jika pakai tiket pesawat udara, maka itu harus ada. Jadi bukti transportasi udara itu wajib ada nomor tiketnya. Untuk kedatangan maksimal H-2 dan kepulangan H+2. Keterangan ini digunakan untuk misalkan kita dalam kegiatannya misalkan hari Minggu gitu, kegiatan hari Minggu, tapi yang bersangkutan ternyata hari Jumat, berarti Minggu, Sabtu, Jumat. Setelah melewati sebelum Jumat tidak bisa dibayarkan. Kenapa hal itu kita kasih batasan? Karena pengalaman sebelumnya ketika ada pelaksanaan kegiatan terutama full boat yang ada di Batam, maka di Tenggarai ada peserta kegiatan yang melakukan double claim terhadap bukti perjalanan pesawat. Karena kita Tenggarai misalkan ada bukti yang sampai melewati sampai 4 hari, ada yang 5 hari, kan kita curiga itu. Bisa jadi bukti pesawat itu sudah diklaim juga di kegiatan sebelumnya. Jadi kenapa kita kasih batas itu? Biar lebih aware, berarti memang yang bersangkutan itu memang datang untuk kegiatan kita, bukan untuk kegiatan yang lain. Bisa jadi datang H-5, ternyata dalam 3 hari sebelumnya sudah mengikuti kegiatan BGB, kemudian habis itu mengikuti kegiatan kita, mereka mengasih bukti boarding pass berupa boarding pass online yang bisa di-print berapa saja. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, tanggal kedatangan dan kepulangan dikasih batasan. Nanti tolong diinformasikan ke peserta kegiatan apabila full boat, terutama Natuna dan Anambas, untuk ada batasan-batasan terkait tiket kedatangan dan kepulangan. Kemudian darat ada taksi resmi dengan TTD dan cap berisi nama, tanggal, dan nominal. Kalau misalkan pakai taksi online ya, Gokar ya, yang dia harus screenshot di email, bisa di print screenshot di emailnya itu. Misalkan pakai Gokar atau apa yang dikirim di email, silakan di print saja emailnya. Di screenshot emailnya saja keseluruhan boleh.
Kemudian taksi online sudah bukti BBM dengan batas kewajaran. Perjalanan darat boleh menggunakan bukti BBM, misalkan struk bensin ya, tapi dengan batas kewajaran, tidak melebihi dari standar maksimal yang telah ditetapkan. Misalkan untuk Tanjung Bintan tadi maksimalnya PP 170.000, maka yang bisa diklaim maksimal 170.000. Tapi nanti PPK juga akan menguji apakah memang perjalanan dinas sampai dari BPMP ke PRI sampai Dinas Pendidikan menghabiskan bensin 170.000 PP gitu. Nah, kalau misalkan telah diuji dan ternyata itu melebihi ambang batas, maka kita akan bayarkan sesuai dengan batas kewajaran. Misalkan dari BPMP ke Dinas Pendidikan Bintan hanya menghabiskan bensin 50.000, ya berarti kalau kita perkirakan berdasarkan analisis PPK bahwa itu cuma habis 50.000, maka yang kita bayarkan tetap 50.000 walaupun klaimnya 170.000. Begitu teman-teman terkait BBM ya. Kemudian laut, tiket kapal berisi nama, tanggal, dan nominal, boarding pass asli dan fotokopi. Nanti kalau boarding passnya itu kan sering hilang ya, bisa difotokopi dulu. Jika tidak ada bukti resmi maka harus melampirkan kwitansi, boleh manual yang berisi nama, tanggal, nominal, TTD pengemudi kapal dan nomor kontaknya. Selain itu dilengkapi dengan bukti swafoto di kapal dengan timestamp. Yang ini tidak berlaku untuk kapal Oceana atau apa yang ke Batam, Bapak Ibu. Ini berlaku untuk kapal yang memang tidak mempunyai tiket resmi, maksud saya. Jadi ada mungkin tiket yang di Senayang, yang di Anambas atau di Natuna atau di Karimun, yang kadang kita pakai pompong ya, atau di Penyengat ya. Di Penyengat kadang kita pakai pompong, dia tidak ada tiket resminya, boleh menggunakan kwitansi sayur. Apabila mereka tidak mempunyai cap, silakan ditulis nominalnya, diminta suruh tanda tangan yang bersangkutan, diminta nomor HP-nya. Kemudian hasil diskusi kami kemarin dengan SPI juga bahwa pelaku pelaksana kegiatan harus bersuah foto di kapal tersebut dengan memunculkan timestamp. Tahu kan timestamp? Foto yang ada koordinatnya, ada tanggalnya dan sebagainya. Boleh nanti dilampirkan di bukti perjalanan. Karena itu kan dia tidak menggunakan tiket resmi, maka harus menggunakan bukti seperti itu. Next. Catatan informasi untuk Kabupaten Kota dan Tanjung Pinang dan Provinsi Bintan, Tanjung Pinang atau Provinsi. Jika pelaksana kegiatan perjalanan dinas memakai kendaraan dinas, maka uang transportasi tidak dibayarkan. Jadi Bapak Ibu jika melakukan perjalanan dinas ke Bintan atau ke Tanjung Pinang, ke Dinas Pendidikan Pinang atau Provinsi, dan di surat tugasnya dicantumkan memakai kendaraan dinas, maka uang transportasi tidak dibayarkan karena transportasi seluruhnya ditanggung oleh BPMP, sudah ditanggung oleh BPMP. Kemudian jika tidak melampirkan bukti maka menggunakan SBM atau dengan kwitansi dengan daftar pengeluaran real. Jadi kalau misalkan tidak ada bukti seperti Bintan gitu, misalkan pakai kendaraan sendiri dan tidak melampirkan bukti BBM atau apa, maka bisa menggunakan standar dari SBM. Transportasi antar pulau dapat dibayarkan hanya kapal yang bersifat reguler. Jika urgen maka harus diperkuat dengan bukti laporan. Jadi misalkan ada monef atau ada penambahan tujuan, jadi harus menggunakan kapal yang reguler yang sudah ada jadwalnya, tidak menggunakan kapal sewa, tidak boleh menggunakan kapal sewa. Karena memang segala bentuk sewa itu tidak diperkenalkan kecuali memang ada urgenitas di situ. Tidak ada yang reguler, memang harus ada sewa dan itu harus harus dikuatkan di bukti laporan, dituliskan di bukti laporan bahwa kapal tersebut memang tidak ada regulernya dan hanya ada charter saja. Tapi ketika ada reguler, sewa tidak diperkenankan. Mohon dikuatkan teman-teman.
dalam bentuk apapun sewa tidak diperkenankan, mau sewa mobil, sewa mobil, sewa kapal tidak diperkenankan dalam segala bentuk perjalanan dinas. Kemudian next, untuk catatan penginapan, selain Bintan, Tanjung Pinang dan provinsi, penginapan dipesan dan dibayarkan tim keuangan. Jadi semua penginapan Bapak Ibu semua, seperti yang terakhir Mas Supri ya, sama Pak Angga ya, segala penginapan dipesankan oleh tim keuangan. Jadi teman-teman tinggal datang ke sana, mau di hotel apa gitu, nanti kami yang akan memesan dan membayarkan, seperti itu. Ini untuk segala penginapan kami tim keuangan yang pesankan, entah itu lewat KKP ataupun lewat transfer. Jika hotel tidak bisa ditransfer, maka ditransfer ke pegawai yang melaksanakan perjadin atau pegawai wajib membawa bukti atau kewenangan dalam hal pemesanan bukan melalui aplikasi. Kondisi ini jika di posisi teman-teman ada di pulau yang susah sinyal, tidak tercover Traveloka atau tiket.com dan sebagainya, maka yang bersangkutan mungkin bisa dimitigasi dulu sebelum berangkat, bisa bawa uang cash, bisa dibayarkan. Tapi misalkan masih diakomodir oleh Traveloka atau tiket, atau bisa ditelepon ke hotel dan sebagainya, itu nanti tetap keuangan yang memesan hotel. Untuk kegiatan di daerah, jika ada peserta luar pulau harus menginap, penginapan dipesan dan dibayarkan tim keuangan. Di sini juga untuk kegiatan yang misalkan mengumpulkan orang banyak, karena kita memitigasi kegiatan-kegiatan yang ada di Anambas maupun di Lingga gitu ya. Jadi untuk hotel tetap juga yang memesankan nanti teman-teman dari keuangan. Jadi nanti kita orang pelaksana kegiatan atau panitia silakan berkoordinasi dengan keuangan terkait jumlah peserta yang menginap, dan nanti total tersebut nanti akan diakomodir oleh teman-teman dari tim keuangan. Next. Kemudian berikutnya, syarat dibayarkan perjadin. Surat tugas beserta undangan jika ada, laporan yang sudah ditandatangani secara lengkap, SPPD, nama dan jabatan di SPPD ditulis oleh pegawai yang ditugaskan. Di belakangnya itu loh Bapak Ibu, di atasnya, misalkan kemana, jadi ada namanya, siapa yang bertanda tangan di situ, itu ditulis. Kemudian bukti perjadin, tiket hotel dan lain-lain, bukti perjadin lokal, bisa dibuktikan BBM yang tadi sudah saya sebutkan dengan kategori wajar tanpa melebihi SBM. Semua ini dikumpulkan jadi satu, kemudian dikasih ke keuangan. Ketika sudah lengkap, dikasih keuangan untuk diklaim. Jadi jangan ngasihnya satu-satu ya Bapak Ibu. Soalnya kalau misalkan ngasihnya satu-satu, takutnya tercecer. Jadi dikumpulkan dulu jadi satu, dari surat tugas, laporan dan sebagainya, dikumpulkan semua jadi satu, kemudian diserahkan ke bagian keuangan, semua bukti perjalanan dinas. Kemudian terkait DP atau uang muka. Uang muka disesuaikan dengan kekuatan anggaran, karena kita memang sedang efisiensi, kemungkinan bisa pula tidak diberikan DP. Tapi kalau misalkan memang ada pas saat itu keuangan ada DP, maka bisa diberikan DP. Kemudian ketika petugas belum mengumpulkan bukti perjalanan dinas secara lengkap, maka perjalanan dinas berikutnya tidak diberikan DP. Jadi kita sama-sama konsekuen di situ ya Bapak Ibu, karena apa ya, dari pengalaman tahun lalu beban keuangan itu ada di DP. Kenapa ada di DP? Karena misalkan untuk tiket pesawat, apalagi Natuna atau Anambas, ketika DP itu diberikan dan yang bersangkutan tidak memberikan laporan secara menyeluruh, maka uang tersebut belum bisa dipertanggungjawabkan, dan itu akan mengganggu cash flow dari tim keuangan.
Jadi untuk memitigasi itu, jika misalkan yang bersangkutan, misalkan saya pergi ke Anambas seperti itu, ketika pulang saya belum memberikan laporan perjanjian secara lengkap, maka keuangan untuk perjanjian selanjutnya bisa tidak memberikan DP, karena DP itu masih kemungkinan belum bisa dipertanggungjawabkan, DP yang sebelumnya belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian jika pelaksanaan perjalanan dinas rencana dibayarkan melalui CMS, DP tidak diberikan. Ini CMS rencananya akan dilaksanakan di semester kedua. Jadi nanti CMS semua pembayarannya akan langsung ke rekening Bapak Ibu. Jadi ketika sudah disampaikan ke rekening, maka DP tidak diberikan. Kenapa DP tidak diberikan pada saat CMS? Karena ketika takutnya kita kasih DP, kemudian seluruh uang perjanjian masuk ke rekening Bapak Ibu lupa mengembalikan DP ke keuangan. Itu alasannya. Untuk uang harian, mobil dinas dan lain-lain untuk Provinsi Tanjung Pinang dan Bintan. Pemberian uang transport dan uang harian sama baik di hari kerja maupun di hari libur. Kalau untuk Tanjung Pinang dan Bintan ya Bapak Ibu, maupun libur maupun hari kerja, uang transport dan UH sama. Kemudian uang harian dapat diberikan dengan pelaksanaan kegiatan melebihi 8 jam. Jadi kalau misalkan kurang dari 8 jam, maka uang harian tidak dapat diberikan. Bagaimana membuktikan 8 jamnya? Pertama, dari undangan rundown kegiatan panitia kegiatan, misalkan ada undangan dari Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang yang ada rundown kegiatannya misalkan sampai 4 jam atau berapa, atau 8 jam atau 10 jam, silahkan dilampirkan. Atau Bapak Ibu mengejasmen bahwa memang kegiatan itu memang sampai 8 jam di laporan. Jadi di laporan Bapak Ibu menyebutkan bahwa kegiatan itu berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 16.00, karena memang saatnya seperti itu. Kegiatan harus dilaksanakan lebih dari 8 jam. Jika tidak lebih dari 8 jam, maka yang dibayarkan hanya uang transportasi saja, dan itu pun kalau tidak menggunakan kendaraan dinas. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah mengetahui nih, oh saya pakai kendaraan dinas, kemudian kegiatan saya tidak lebih dari 8 jam, Bapak Ibu absen di kantor. Jadi biar tidak kehilangan uang makannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk Batam, jika naik Roro dan menggunakan kendaraan pribadi, maka dapat melampirkan tiket Roro dengan maksimal bisa dibayarkan include tiket Roro, SBM transport 750.000. Jika ada Bapak Ibu yang ke Batam kemudian menggunakan kendaraan pribadi ya Bapak Ibu, naik Roro, tiket Roro bisa diklaim dengan tambahan misalkan minyak, bensin, tapi batas maksimalnya sesuai dengan SBM 750. Jika melebihi dari SBM, tetap yang dibayarkan sampai 750. Jadi SBM itu biaya maksimalnya. Kemudian jika urgent dan harus sewa speed, maka hanya berlaku di luar jadwal reguler. Nah, kita lihat juga urgensinya apa. Makanya jika ada reguler, wajib menggunakan reguler ya. Reguler dulu, jika tidak ada dan itu urgent, maka dipersilakan memakai sewa, tapi harus dengan rasionalnya seperti yang tadi saya sebutkan. Dengan cara dibebankan ke satu orang dengan catatan semua penumpang tidak melampirkan bukti kapal. Misalkan saya kasih contoh, Pak Pendi, Pak Yus, Fadli, dan Mbak Dwi pulang dari Batam di hari terakhir surat tugas sampai ke mana? Sampai ke Pelabuhan Punggur, ternyata sudah malam dan hanya bisa menggunakan sewa speed, sementara tidak ada revisi surat tugas. Seperti itu. Nah, silakan boleh dibayarkan itu sewa kapalnya. Nah, nanti yang bisa mengklaim misalkan pakai uang Mbak Dwi itu uang satu aja, berarti yang dibayarkan ke hanya Mbak Dwi saja untuk speednya, yang lain tidak dibayarkan, seperti itu. Dan itu kan berarti udah kelihatan kan jamnya berapa, dan memang itu udah
di penjelasan laporan seperti apa mewah kegiatannya sampai malam dan sebagainya. Atau dipotong 150.000 per PP per orang. Kalau itu kan ada pilihan lain, misalkan urunan atau sebagainya, ya. Kemudian jika menggunakan rental mobil selain pimpinan, maka harus dengan persetujuan PPK dan pemesanan dari bendahara. Sebenarnya ini bukan persetujuan PPK juga, tapi pertama memang kita harus menginformasikan kepada pimpinan terlebih dahulu bahwa memang harus menggunakan kendaraan rental di Batam. Untuk uang harian dan catatan lainnya untuk Kepulauan Anambas, Karimun, Lingga, dan Natuna di luar Bintan, Tanjung Pinang, Batam. Jika waktu pelaksanaan kegiatan bukan H- dan H+ harus menyeberang, contohnya pada kegiatan Monep Kabupaten Kota, maka transport antar pulau yang dibayarkan hanya biaya kapal dan melampirkan bukti swafoto di kapal dengan timestamp dan kwitansi. Misalkan kita ada Monep kampus mengajar gitu, ternyata kita harus nyebrang nih ke belakang Padang, ya kan, enggak kemarin itu atau kemana, ke Senayang gitu. Nah, boleh itu diklaim bukti kapal lautnya, tapi ya itu misalkan tidak ada, jadi harus menyiapkan, teman-teman harus menyiapkan kwitansi sendiri dari rumah. Takutnya yang kapalnya itu tidak bawa kwitansi tapi ditulis nomor HP-nya, ya, dan itu harus ada bukti foto timestampnya, jadi biar valid pembuktiannya. Kemudian untuk pegawai BPMP yang bertugas ke Anambas dan Natuna, jika terjadi penundaan jadwal pesawat dan maskapai harus melampirkan bukti surat keterangan dari maskapai dan ditunggu uang penginapan dan uang harian tunggu 150.000. Jadi memang kemarin ada beberapa kali kita reschedule dan cancel, terutama di Anambas. Jadi uang harian tidak bisa dibayarkan full. Jadi karena memang kita hanya sifatnya menunggu, karena di uang harian itu ada komponen uang transport. Jadi dalam satu hari itu 370 itu di situ ada termasuk uang transportnya. Jadi jika dalam keadaan hanya menunggu saja, maka yang dibayarkan kami sepakati dengan SPI kemarin hanya 150.000 saja per hari. Kemudian yang seterusnya, panitia kegiatan harus menyesuaikan jadwal kegiatan dengan jadwal penerbangan peserta. Misalkan hari Rabu sampai hari Jumat ini untuk khusus panitia, ya, harus menyesuaikan jadwal yang dari Anambas dan Natuna itu sudah biasa, ya. Kemudian pada kegiatan mengumpulkan orang, jika ada peserta kegiatan mengalami penundaan jadwal pesawat, maka melampirkan bukti atau surat keterangan dari maskapai dan yang ditanggung hanya penginapan dan uang harian tunggu. Sama seperti tadi, misalkan ke Natuna ternyata ada reschedule atau ke Anambas ada reschedule, pas saat pulang bisa dibantu uang penginapannya ditambah uang harian tunggu 150.000 peserta tersebut. Tentu saja tidak di hotel tempat kita full boat, ya, tetap harus di hotel yang lebih murah daripada atau di sekitar bandara tersebut. Tapi tetap harus melampirkan bukti bahwa memang penerbangan itu cancel atau delay gitu. Jadi ada bukti dari maskapai, bisa screenshot dari WA, bisa. Pada kegiatan mengumpulkan orang, jika jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal penerbangan, maka ditanggung uang penginapan dan uang harian atau full. Ini case-nya kita yang memang nggak bisa mengotak-atik jadwal, menyesuaikan jadwal penerbangan. Jadi mau nggak mau, misalkan ada dari Natuna H-2, mau nggak mau itu. Jadi kita tetap tanggung semuanya. Jadi panitia harus jeli di sini dalam menentukan tanggal kegiatan, walaupun itu di Tanjung Pinang, entah itu di Batam. Jika misalkan kesalahan kita dalam menentukan tanggal kegiatan, maka kita BPMP menanggung semua terkait uang harian dan uang penginapan peserta tersebut. Untuk kegiatan mengumpulkan orang harus mencatatkan syarat perjalanan dinas, tiket pesawat yang dapat dibayarkan adalah H- dan H+2 kegiatan. Tadi sudah kita bahas, ya, nanti biar udah 3 kali kita bahas terkait H-2 dan H+2. Next.
Untuk Anambas Karimun Lingga dan Natuna, untuk kegiatan yang biayanya ditanggung oleh BPMP, maka peserta luar hanya diperkenankan menggunakan SPPD BPMP dan tidak diperkenankan membawa SPPD lain. Jadi panitia harus jeli terhadap surat tugas tersebut ya. Sudah, kemudian untuk peserta kegiatan yang berangkat dengan pesawat dan pulang dengan kapal, maka peserta harus mengirimkan foto dan bukti tiket kapal kepada panitia. Nah, ini khusus untuk peserta yang Anambas. Peserta Anambas itu ada juga kejadian datangnya pakai pesawat, pulangnya pakai kapal. Jadi kita kan tidak bisa punya buktinya itu ya. Boleh nanti difoto saja buktinya difoto, nanti beliau juga bersuap foto, silakan dengan timestamp. Atau nanti beliau dengan misalkan yang peserta yang bertugas itu mengirimkan buktinya dengan pos atau apa ke kita, ya syukur lagi, lebih bagus gitu. Alur perjalanan pembayaran Perjadin, dokumen bukti Perjadin disampaikan keuangan secara lengkap maksimal 5 hari kerja. Jika lebih dari 5 hari kerja tidak boleh menggesa-gesa, istilahnya menuntut secepatnya gitu. Kemudian kita juga harus melihat juga proses dari LS terkait pembuktian keuangan tersebut. Pembuatan LS itu 1 jam, SPP dan SPM itu 1 jam, pengajuan ke KPPN 1 hari kerja, proses di KPPN 2 hari kerja. Makanya bisa orang keuangan menyimpulkan untuk nanti pembayarannya 5 hari kerja juga, paling cepat jika tidak ada kendala. Paling cepat itu 5 hari kerja, misalkan dari pengajuan SPM, misalkan ada penolakan SPM, pertama itu akunnya, terutama yang paling banyak sekarang case-nya itu akun belum tersedia. Jadi nanti kalau jika ada kendala terkait hal tersebut, nanti keuangan akan menginformasikan kendala tersebut ke grup maupun ke petugas yang melaksanakan Perjadin. Uang lembur untuk PNS golongan 1 18.000, uang makannya 35.000, PNS golongan 2 P3K golongan 5 24.000, uang makannya 35.000, PNS golongan 3 P3K-nya golongan 9, uang lemburnya 30.000, uang makan lemburnya 37.000, dipotong pajak 5%, kemudian PNS golongan 4 36.000, uang makan lemburnya 41.000, dipotong pajak 15%, non ASN, pengemudi satpam dan pramu bakti 13.000, uang makan lemburnya 30.000. Nah, catatan lembur. Dokumen yang perlu disiapkan: surat perintah kerja lembur, surat perintah seperti format dengan surat tugas biasa atau lampiran PMK 85 tahun 2017, kemudian laporan dokumentasi dengan timestamp, absensi, fingerprint jika lembur di hari kerja, manual di hari libur. Ini mau jadi catatan teman-teman. Jika lembur di hari kerja menggunakan finger, maka pastikan sesuai dengan jam yang ditugaskan. Misalkan contohnya kami kemarin orang keuangan dikasih lembur hari kerja 4 jam, kami pulang paling cepat jam 20.00 di fingernya. Ada ya Bang Rian ya? Dari apa itu 20.00? Jadi misalkan kalau teman-teman lembur di hari kerja selesainya jam 4, dikasih lembur sampai jam 6 jam ya, berarti harus sampai pukul 22. Kita sepakati ya. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan, begitu di aplikasinya, di presensi juga diaplikasikan. Misalkan sampai jam 5 jam ya, berarti sampai jam 9 itu, jadi absen di fingernya sampai jam 9, atau nanti di Asigo ya sampai jam 9 nanti, seperti itu. Nah, untuk lembur di hari libur itu kan kita tidak mesti lemburnya ada di kantor. Jadi misalkan lemburnya tidak ada di kantor, maka absensinya bisa menggunakan manual. Lembur di hari kerja, jumlah lembur harus sesuai dengan jam absen kepulangan pada mesin absen tadi. Lembur yang dilaksanakan pada hari libur nominalnya uang lembur 2 kali lipat, uang lemburnya 2 kali lipat ya, bukan. Selama lembur tidak disediakan konsumsi. Teman-teman tolong dipahami ini, lembur tidak ada konsumsi, jadi jangan ngejar-ngejar konsumsi lagi untuk tahun ini ya. Jadi karena memang apa? Karena konsumsi itu sudah ada komponennya di uang lembur. Jadi sudah dikasih makan kita di lembur itu.
Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur minimal 2 jam secara berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 kali per hari. Pembayaran digabung dengan uang lembur. Jadi setelah 2 jam bisa dibayarkan uang lemburnya, bisa dikasih uang makannya. Dan itu walaupun 10 jam ataupun berapa, maksimal 1 kali dalam 1 hari. Batas maksimal pengumpulan dokumen lembur maksimal 5 hari kerja setelah pelaksanaan lembur. Sama seperti perjalanan dinas tadi. Pengusulan pencairan uang lembur diproses di bulan berikutnya dengan metode LS. Jadi untuk uang lemburnya agak beda. Kita berarti misalkan bulan Februari nanti dibayarkan nanti bisa bulan Maret. Seperti itu. Di bulan berikutnya. Kemudian pengajuan pembayaran lembur dilaksanakan sekaligus untuk semua pegawai, tidak ada pembayaran lembur susulan. Pembayaran lembur dapat diproses selama anggaran lembur tersedia. Ini pedoman penganggarannya, referensinya tadi. Next. Oke. Baik teman-teman, itu mungkin dari saya. Jika ada yang mau didiskusikan, saya persilakan.